Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tuoba Zantian yang mengenakan baju besi, memegang senjata suci kelas atas Fang Tianhua Halberd, dan mengisi tubuhnya dengan kekuatan ruang, secara agresif menyerang singa naga emas dan Tan Yun. Ikutlah dengan jenderal, ucap dari Tuoba Zhangtian. Salah satu dewa tingkat 9, dua letnan dari dewa tingkat 8, memegang pedang terbang, menembus kehampaan, dan terbang menuju singa naga emas. Oke, sangat bagus, hari ini aku memintamu dan saudara keduamu, Tuoba Qingtian untuk bertemu di neraka, ucap dari sambil Tan Yun menyeringai, melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan terbang melintasi kekosongan 6.000 mil dalam sekejap, dan tiba-tiba muncul di depan Tuoba Zantian. Kamu sebenarnya lebih cepat dariku, ucap dari Tuoba Zantian. Ketika Tuoba Zantian terkejut, dia mengayunkan tombak Fang Tian, menusuk melalui ruang kosong 100 mil, dan menikam Tan Yun. Bang! Wah! Setelah Tan Yun meninju tombak Fang Tianhua, seluruh tombak Fang Tianhua retak seperti keramik. Ah! Senjata suci jenderal ini memiliki kualitas tertinggi, bagaimana bisa dihancurkan olehmu, ucap dari Tuoba Zantian sangat ketakutan. Tiba-tiba, tanpa keberanian untuk melawan, dia menoleh dan ingin melarikan diri. Ketika kamu bertemu denganku, kamu ingin lari, konyol, ucap dari Tan Yun meraung marah, mendekatinya dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi Tuoba Zantian, dan membanting punggungnya dengan pukulan. Bang! Segera, baju besi itu terkoyak, dan Tuoba Zantian menyemprotkan darah dan meledak. Wosh! Tan Yun melintasi kekosongan, mengangkat kaki kanannya, dan menginjak kepala Tuoba Zantian. Ayah, Tan Yun telah menyerang, selamatkan anak ini, ucap dari Tuoba Zantian. Teriakan ketakutan Tuoba Zantian untuk meminta bantuan tiba-tiba berakhir, darah berceceran, tulang hancur, dan kepalanya pecah seperti semangka. Salah satu roh abadi Tuoba Zantian dimusnahkan oleh abu terbang sebelum bisa melarikan diri dari kolam roh. Kemudian mayat tanpa kepala itu jatuh ke lautan awan. Sekarang, dengan kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun, dia bisa membunuh kultivator tingkat pertama di alam roh, seperti membantai anjing. Bang bang bang. Dengan 3 suara keras, itu adalah tubuh besar singa naga emas yang dipelintir, dan ekor raksasa membawa kekosongan yang runtuh, menyapu 3 letnan dari alam dewa. Mereka bertiga berubah menjadi 3 kelompok kabut darah tanpa tulang tersisa, dan jiwa domain musnah sebelum lolos dari kepalanya. Ah! Lari, jenderal kita Zanwu sudah mati. Pergi dan ceritakan kematian jenderal kepada Marsekal Besar Ekspedisi Timur, ucap dari orang-orang. Pada saat ini, ratusan kultivator di alam fena ilahi berhamburan seperti burung ketakutan, menyelam ke bawah menuju kota kekaisaran. Orang-orang ini semua adalah pembudidaya lepas yang bekerja untuk Marsekal Agung Ekspedisi Timur, dan di pasukan pembudidaya, tidak ada pangkat resmi. Langkah ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Tan Yun berubah menjadi busur besar, melintas di depan ratusan orang yang melarikan diri dari lautan awan, dan akhirnya mencubit bagian belakang leher seorang kultivator longgar dengan satu tangan. Bang bang bang. Pada saat ini, kepala ratusan pembudidaya longgar lainnya meledak terbuka, dan mayat tanpa kepala jatuh ke dalam kehampaan. Master Sekte Tan, jangan bunuh aku, ucap dari kultivator lepas. Jangan khawatir, aku akan meninggalkan kehidupan seperti seekor anjing, ucap dari Tan Yun. Tan Yun menggunakan mata surgawi Hongmeng untuk mengendalikan lawannya, dan berkata dengan dingin, 3 jam kemudian, kamu akan memberitahu Marsekal Besar Ekspedisi Timur, Tuoba Lin, dan Tuoba Tuan Suci, biarkan mereka membasuh leher mereka untukku,
dan suatu hari aku akan mengambil kepala mereka dan membasuh kota kekaisaran Tuoba dengan darah. Pergi, ucap dari Tan Yun mengayunkan tangan kanannya dan membuang lelaki tua itu. Wosh! Segera, Tan Yun menyapu singa naga emas dan berkata, orang besar, tetap di jalanmu, ucap dari Tan Yun. Karena Tan Yun membunuh semua orang dengan sangat cepat, dan lokasi pembunuhan di dekat kota kekaisaran Tuoba dinasti Seng, oleh karena itu, di kota kekaisaran Crouching Tiger, Hidden Dragon, tidak ada yang memperhatikan proses pembunuhan Tan Yun. 3 jam kemudian, pembudidaya lepas buru-buru muncul di rumah Marsekal Besar Ekspedisi Timur, melewati halaman tempat burung-burung bernyanyi dan bunga-bunga harum, dan muncul di depan aula besar yang megah istana. Dia buru-buru berkata, Grand Marshal, ada sesuatu yang buruk masuk, ucap dari orang tua yang dikendalikan oleh Tan Yun. Masuk dan bicara, sebuah suara tua yang kuat datang dari aula. Setelah memasuki aula utama dengan hormat, pembudidaya longgar berlutut di tanah ke arah seorang pria berusia 60 tahun di kursi, dan tiba-tiba tampak sedih, dan berteriak, Grand Marshal. Jenderal Zanwu dibunuh oleh Tan Yun, ucap dari pria tua itu. Apa katamu? Tuoba Weng tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, bukankah anakku menjaga kota kekaisaran, ucap dari Tuoba Weng. Marshal, inilah yang terjadi, 1 jam yang lalu, Tan Yun berkuda singa abu-abu, masuk ke wilayah udara kota kekaisaran, membunuh Jenderal Zanwu dan melarikan diri, ucap dari pria tua itu. Anakku, anakku, raungan menangis Tuoba Weng menggelengkan kepalanya. Seluruh rumah bersenandung dan bergetar, Tan Yun, kamu membunuh kedua putraku, aku bersumpah jika aku tidak membunuhmu, bukan untuk menjadi manusia, ucap dari Tuoba Weng. Selain kemarahannya, Tuoba Weng tiba-tiba melepaskan kesadaran spiritualnya, dan setelah beberapa saat, jejak kaki Tan Yun tidak ditemukan di langit seluas radius 20 juta mil. Rupanya, dalam waktu 3 jam, singa naga emas, membawa Tan Yun telah terbang melalui kehampaan 20 juta mil. Setelah Tuoba Weng memulihkan pengetahuan spiritualnya, dia memelototi lelaki tua yang berlutut di tanah, dan meraung, Tan Yun membunuh putraku 3 jam yang lalu, jadi mengapa kamu tidak melapor dari tadi? Kemana aku pergi? Dan juga, anakku sudah mati, tapi kau masih hidup, sialan, ucap dari Tuoba Weng. Iya, kemana aku pergi, Grand Marshal, sedikit aku benar-benar tidak dapat mengingatnya, ucap dari Tuoba Weng. Bajingan tidak berguna, beri aku kematian, ucap dari Tuoba Weng. Ketika Tuoba Weng hendak membunuh lelaki tua itu bersujud seperti ayam yang mematuk nasi, maafkan yang kecil satu, aku mohon. Dan oh ya, Marshal, Tan Yun tidak membunuh si kecil karena dia ingin mengatakan sesuatu padamu, ucap dari pria tua itu. Tuoba Weng berkata, bicaralah. Grand Marshal, Xiao Xiao tidak berani mengatakannya, Xiao Xiao takut jika aku mengatakannya, kamu akan membunuh Xiao Xiao, ucap dari lelaki tua itu dengan wajah pucat. Aku tidak akan membunuhmu, katakan saja padaku, ucap dari Tuoba Weng berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak atas rahmat Grand Marshal karena tidak membunuh, Tan Yun, bajingan terkutuk itu, berkata, biarkan Anda, yang mulia dan guru suci mencuci leher Anda, cepat atau lambat, dia akan membasuh kota kekaisaran Tuoba dengan darah, ucap dari pria tua itu. Nada yang sangat besar, balas dendam membunuh putra tidak pernah dibagikan, Tan Yun, tunggu aku, Grand Marshal ini tidak akan membiarkanmu pergi, ucap dari Tuoba Weng. Setelah Tuoba Weng meraung marah, dia menamparkan kepala pembudidaya longgar dengan telapak tangan. Marshal, kamu bilang jangan bunuh aku, ucap dari pria tua itu. Putraku adalah tuanmu, tuanmu sudah pergi, apakah kamu masih ingin hidup sendiri, ucap dari Tuoba Weng menghancurkan kepala kultivator tua yang tersebar dengan telapak tangan. Kemudian, Tuoba Weng dengan marah menemui Pangeran Tuoba Lin,
dan bersama dengan Tuoba Lin, mereka menemui Tuan Suci Tuoba, dan membawa kabar Tan Yun ke wilayah udara kota kekaisaran, serta pembunuhan Jenderal Zhan Wu, dan kata-kata gila Tan Yun. Mereka memberitahu Tuan Suci Tuoba. Tuan Suci Tuoba sangat marah sehingga dia sangat marah. Anda harus tahu bahwa pasukan lain tidak diizinkan terbang dari wilayah udara kekaisaran kota, yang merupakan simbol otoritas dinasti suci. Begitu seseorang terbang, itu akan menjadi tantangan besar bagi seluruh dinasti suci. Selain itu, Tan Yun membunuh Jenderal Zhan Wu yang melindungi kota, yang memalukan bagi dinasti suci Tuoba. Liner, sampaikan kehendak kaisar, segera kumpulkan pasukan untuk menyerang Huang Fushengzong, ucap dari Tuan Suci Tuoba. Ayah, itu benar-benar tidak mungkin ayah, putra ini juga melapor kepada Anda sebelumnya, dan sekarang Huang Fushengzong dapat membunuh 100.000 pasukan tentara Jin, yang cukup untuk membuktikan bahwa kekuatannya kuat. Tan Yun telah meringkuk di pegunungan hukuman surga, dan tiba-tiba masuk ke wilayah udara kota kekaisaran saya hari ini, itu tidak normal. Bagaimana jika Tan Yun dengan sengaja membuat marah ayah dan kaisarmu dan ingin kau mengirim pasukan untuk menyerang Huang Fushengzong? Jika Anda mengirim pasukan, Anda akan jatuh ke dalam perangkapnya. Sebagai seorang anak, mari kita tunggu dan lihat apa yang akan dilakukan Tan Yun ketika dia meninggalkan pegunungan hukuman surgawi. Selain itu, kota kekaisaran telah memperkuat pertahanannya untuk mencegah Tan Yun memimpin serangan mendadak, ucap dari Tuoba Lin. Mendengar ini, guru suci Tuoba terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengangguk dan mendengarkan pendapat Tuoba Lin. Waktu berlalu, lebih dari 5 bulan kemudian, besok malam adalah hari pernikahan Ru Yanchen dan Nangong Yuqin. Pernikahan putri tertua dari dinasti suci Nangong adalah peristiwa besar pertama dari dinasti suci Nangong. Saat ini, di kota kekaisaran yang makmur dengan radius 5 juta mil, setiap rumah tangga dihiasi dengan lentera, dan wajah semua orang di kota kekaisaran dipenuhi dengan sukacita. Di pusat kota kekaisaran, tembok merah berbentuk cincin dengan diameter ribuan mil mengelilingi istana dengan banyak bangunan tinggi. Saat ini di istana, di Aula Yuqin. Di kamar kerja di lantai 2 aula utama, Nangong Yuqin yang berambut putih berlutut di depan Si Wan Ruo dan memohon, "Ibu, putrimu memohon padamu, putrimu benar-benar tidak bisa menikahi Ru Yanchen, putrimu tidak menyukainya, putrimu mencintai orang itu adalah Tan Yun," ucap dari Nangong Yuqin. "Tidak," Si Wan Ruo berkata dengan dingin, "hal-hal lain dapat dijanjikan kepadamu nanti, tetapi ini sama sekali tidak mungkin. Besok adalah hari pernikahanmu, dan tamu terhormat juga ada di aula VIP, kamu harus menikah besok tidak peduli apa, jika tidak, wajah Nangong Sengcao saya akan dibuang oleh Anda," ucap dari Si Wan Ruo. Air mata Nangong Yuqin menetes, dia perlahan bangkit dan menertawakan dirinya sendiri. Yang paling kejam adalah keluarga kaisar, ini tidak buruk sama sekali, ucap dari Nangong Yuqin di dalam hatinya. Nangong Yuqin mengangkat kepalanya sedikit, menatap Si Wan Ruo, matanya yang indah dipenuhi dengan kebencian yang tak terselubung, nadanya sangat tegas, "Ibu, jika ada adalah beberapa hal yang putrimu tidak katakan, itu tidak berarti bahwa putrimu tidak tahu. Kenangan masa kecil putrimu ditanamkan oleh orang lain, putrimu tumbuh di keluarga Tan, tetapi ketika putri ini dan Tan Yun menikah, aku dibawa pergi secara paksa oleh Duan Changtian terkutuk. Ibu, jangan mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu, putrimu memberitahumu bahwa putrimu tidak akan pernah menikahi Ru Yanchen, jika ingin tetap menikah, Ru Yanchen hanya bisa menikahi mayat putri ini, ucap dari Nangong Yuqin. Mendengar ini, Si Wan Ruo menutup matanya, dan kemudian dia tiba-tiba membuka matanya, retak, Si Wan Ruo menamparkan Nangong Yuqin. Dengan tamparan di wajahnya, Nangong Yuqin terlempar ke tanah. Segera, tanda 5 jari yang jelas muncul di pipi Nangong Yuqin. Pelacur kecil,
Karena kamu sudah mengetahuinya, perawan akan bertarung denganmu hari ini, besok kamu harus menikah, dan kamu harus menikah, ucap dari Siwan Ruo. Alasan mengapa Nangong Yukin ditarik ke bawah oleh Siwan Ruo dengan mudah adalah karena dia sudah dibius oleh Siwan Ruo, jadi Nangong Yukin seperti orang yang tidak memiliki kekuatan. Pelacur kecil. Hahaha. Nangong Yukin membelai pipinya yang bengkak, berdiri dengan senyum pedih, menatap Siwan Ruo dan berkata, "Jika aku jalang kecil, lalu kamu apa?" ucap dari Nangong Yukin. Retak. Siwan Ruo menamparkan Nangong Yukin ke tanah lagi, dan mencibir, "Nangong Yukin, saya katakan yang sebenarnya, Anda dan Ruksue sama sekali bukan putri ibu ini," ucap dari Siwan Ruo. Nangong Yukin berdiri diam di tempat, kata-kata itu membuatnya lengah. Setelah tenang, Nangong Yukin berkata dengan dingin, "Lalu di mana ibuku?" ucap dari Nangong Yukin. "Bajingan kecil, jangan khawatir, tunggu perawan ini membicarakannya perlahan. Ibumu adalah pelacur besar, dia merayu Tuan Suci dan hamil dengan kamu dan Ruksue. Saat itu, perawan ini adalah putri tertua yang bermartabat dari klan Batu, dan ketika saya menikah dengan Tuan Suci, dia memiliki mas kawin di sisinya, memanggil pelayan Nirou. Saya melihat bahwa dia selalu jujur dan membawanya ke Nangong Sengcao, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan berani merayu guru suci dan mengandung Anda di belakang saya. Saya membencinya pada waktu itu, gigiku gatal, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Tapi aku tidak menyangka bahwa setelah pelacur ini melahirkan putra yang jahat, seseorang akan mengirimmu pergi dan melarikan diri, dan itu adalah bencana. Tidak butuh waktu lama bagi wanita jalang ini untuk hamil dengan Ruksue lagi. Aku ingat dengan sangat jelas malam itu, aku memegang Ruksue dengan kain lampin di tanganku, dan membiarkan ibumu memilih, haruskah aku memilihnya untuk membunuh dengan tanganku sendiri, atau jika aku jatuh ke kematiannya Ruksue dengan tangan sendiri. Pada akhirnya, ibumu berlutut untuk Ruksue di depanku. Aku memenggal kepalanya dengan pedang, ucap dari Siwan Ruo. Mendengar ini, Nangong Yukin gemetar, menatap Siwan Ruo dengan mata merah, dan berteriak, "Kamu binatang buas, aku akan membunuhmu," ucap dari Siwan Ruo. Wajah Nangong Yukin memerah, dan dia tidak bisa bernapas karena sakit hati. Air matanya mengaburkan penglihatannya, jika mata bisa membunuh, Siwan Ruo akan mati ribuan kali. Pelacur kecil, ceritanya belum berakhir, jangan khawatir, aku akan memberitahumu perlahan, semakin sedih Nangong Yukin, si semakin bahagia, setelah ibumu meninggal, aku ingin jatuh ke kematian Ruksue, tetapi guru suci datang. Jika bukan karena wajah guru suci, Ruksue pasti sudah mati. Dan juga, apakah Anda bertanya-tanya mengapa Duan Changtian lebih dari 10 tahun kemudian menemukanmu? Jangan curiga, aku akan memberitahumu, hahaha. Nanti, aku menangkap orang yang mengirimmu ke kota Wang Yue, orang ini tidak lain adalah pamanmu. 10 tahun, dia tidak tahan lagi, jadi dia mengirimmu ke kota Wang Yue. Kemudian, saya meminta Duan Changtian untuk menemukan Anda, dan saya merasa Anda masih memiliki sesuatu untuk dimanfaatkan, bagaimanapun juga, kecantikan alami ibumu dalam kehidupan Sluti itu, sebagai seorang anak perempuan, kamu seharusnya tidak menjadi buruk, kan? Misalnya, sekarang, Anda tahu, karena Anda, Nangong Sengcao dan abadi-abadi saya bersama, dan akan menikah, ahahaha, ucap dari Siwan Ruo. Pada saat ini, Nangong Yukin yang dicekik, menangis dengan mata bengkak, dan suara penuh kemarahan tanpa akhir keluar dari bibirnya, "Kamu bukan manusia, kamu tercela dan tak tahu malu. Kamu adalah iblis, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku tidak akan pernah menikahi Ruyan Chen, aku lahir dari keluarga Tan, dan mati sebagai hantu dari keluarga Tan," ucap dari Nangong Yukin. Siwan Ruo mencibir, nada suaranya menunjukkan bahwa dia mengendalikan situasi itu berarti, "Pelacur kecil, jangan banyak bicara,
aku jamin kamu akan setuju. Duan tua, bawa orang masuk, ucap dari Siwan Ruo. Baik Nona, ucap dari Duan Changtian dengan suara hormat. Duan Changtian memasuki ruangan dengan 5 pria berpakaian hitam. Di tangan 5 pria berpakaian hitam, ada seorang pria tua, seorang wanita tua, dan 3 pria parubaya. Biarkan mereka berlutut, ucap dari Duan Changtian, perintah Duan Changtian, dan kelima pria berbaju hitam itu menekan mereka ke tanah. Siwan Ruo melambaikan tangan kanannya dan melemparkan Nangong Yukin ke tanah. Pelacur kecil, lihat, kelima orang ini adalah kakek nenekmu, serta paman kedua, ketiga, dan keempatmu. Jalang, selain Ruksue dan ayah kerajaanmu, orang-orang terdekat kalian semua ada di sini, ucap dari Siwan Ruo. Mendengar ini, Nangong Yukin menatap kelima orang itu sambil menangis. Kiner, cucuku, teriak wanita tua itu, memegang Nangong Yukin di tangannya. Nenek mendengar percakapanmu sebelumnya di luar. Jangan dengarkan wanita jahat ini bukan ibumu yang menggoda Tuan Suci, tetapi guru suci yang mengingini kecantikan ibumu dan mencemarkan ibumu. Kiner, nenekmu tidak takut mati, kamu harus ingat bahwa meskipun ayahmu sekarang adalah penguasa dinasti, tapi dia adalah binatang yang terus-menerus. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Siwan Ruo melambaikan tangan kanannya, dan bila angin kekuatan spiritual, membawa aliran darah, memotong tenggorokan wanita tua itu, dan wanita tua itu meninggal di tempat. Nenek, Nangong Yukin menangis memilukan. Nenek, jangan mati, wow, ucap dari Nangong Yukin. Berhenti menangis, ucap dari Siwan Ruo melambaikan tangan kanannya dengan suara dingin. Bila kekuatan spiritual itu memotong kepala paman kedua Nangong Yukin. Cara-caranya sangat kejam. Oke, aku tidak akan menangis, ucap dari Nangong Yukin menyeka air matanya, menggelengkan kepalanya dengan keras, dan berkata dengan ekspresi panik. Jangan bunuh lagi, untuk menikahi Ru Yanchen, kamu jangan bunuh keluargaku lagi, ucap dari Nangong Yukin. Siwan Ruo tersenyum dan berkata, tidak terlalu buruk, ingat apa yang kamu katakan malam ini, dandan dengan indah dan besok nikahi Tuan Muda Ruyan. Anda harus ingat bahwa paman ketiga, paman keempat dan kakek ada di tangan saya, ucap dari Siwan Ruo. Nangong Yukin menangis, dan berkata, saya tahu, jangan menyakiti kerabat saya menjanjikan segalanya kepada Anda, ucap dari Siwan Ruo. Iya, saya sangat tercerahkan, ucap dari Siwan Ruo tersenyum, dan kemudian melihat ke samping ke arah Duan Changtian, bawa orang-orang itu, ucap dari Siwan Ruo. Budak tua mematuhi perintah, ucap dari Duan Changtian. Setelah Duan Changtian menjawab, dia memerintahkan pria berpakaian hitam untuk menyeret kakek Nangong Yukin yang menangis, paman ketiga, paman keempat, dan 2 mayat. Siwan Ruo berjalan keluar dari ruangan dengan senyum cerah. Nangong Yukin berlutut di tanah dalam kesedihan, terus bersujud, dan menangis dengan suara serak. Kakek, nenek, paman, Kiner, aku minta maaf untukmu, Kiner benar-benar minta maaf untukmu, ucap dari Nangong Yukin sambil menangis. 1 jam setelah itu, bulan purnama menggantung di udara. Sebuah bayangan jatuh dari langit dan berubah menjadi Tan Yun dari rumput di luar gerbang kota kekaisaran. Yukin, tunggu, aku di sini, aku akan membawamu pergi malam ini, ucap dari Tan Yun bertekad. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun membalik tangan kanannya, dan 4 jumbai rambut emas muncul di tangannya. Tan Yun berubah menjadi 2 alis emas yang terkulai dalam satu pikiran, menutupi alisnya. Kemudian, sisa 2 rumpun rambut emas menutupi sisi atas sudut mulut masing-masing. Segera, kulit di wajah Tan Yun sedikit berkerut, seolah-olah dia telah berubah menjadi penampilan seorang lelaki tua dengan alis emas di usia 60-an, dan kehilangan penampilan aslinya. Dan alis emasnya yang panjang menjuntai dan janggut emas panjangnya secara alami diambil dari singa naga emas.
Adapun singa naga emas, Tan Yun sudah memerintahkannya untuk masuk ke lantai 8 menara suci yang indah. Setelah penyamaran, Tan Yun sedikit membungkuk dan berjalan menuju gerbang kota. Kota Kekaisaran Nangong, tembok kota setinggi 10.000 kaki dan lebarnya ratusan mil, dari kejauhan tampak seperti binatang buas yang merangkak di tanah. Dalam kehampaan yang luas, tirai cahaya keemasan seperti mangkuk raksasa terbalik di atas seluruh kota kekaisaran. Tan Yun bisa melihat sekilas bahwa formasi pertahanan yang hebat ini adalah formasi unicorn emas dari peringkat menengah Asian Immortal Rank. Formasi ini merupakan formasi raksasa baik untuk menyerang maupun bertahan. Di kedua sisi gerbang kota, ada ribuan penjaga kota. Di bawah gerbang kota Gundam, seorang jenderal penjaga kota berbaju besi duduk dengan anggun di kursi. Tan Yun melirik ke masa lalu dan menemukan bahwa penjaga itu adalah kekuatan para dewa tingkat ke-6. Di gerbang di atas kepala penjaga, ada lonceng raksasa bermotif naga, yang digunakan untuk memberi tahu musuh. Tan Yun berjalan dengan tenang ke kota kekaisaran, dan ketika dia melewati gerbang kota, penjaga menemukan bahwa dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi Tan Yun, dan segera, dia sedikit menghormati, "Senior, tolong berikan batu spiritual berkualitas tinggi, atau 110.000 batu roh tingkat rendah," ucap dari penjaga itu. "Baiklah," Tan Yun berkata dengan suara serak. Setelah berbicara, cincin penyimpanan Tan Yun menyala, dan langsung 10.000 roh tingkat atas batu digantung di depan penjaga. "Junior, terima kasih atas hadiahmu, senior, berjalan perlahan," ucap dari penjaga itu dengan senang hati memasukkan batu roh ke dalam cincin penyimpanannya. Tan Yun mengangguk, dan begitu dia memasuki gerbang kota, dia menoleh dan berkata, "Oh ya, Tuan, kapan waktu yang tepat dari hari pernikahan sang putri," ucap dari Tan Yun. "Senior, ini 3/4 hari berikutnya," ucap dari penjaga itu. "Oh, saya mengerti," ucap dari Tan Yun menjawab dengan suara, dan berjalan melalui gerbang kota. Ketika dia pertama kali memasuki kota kekaisaran, tiba-tiba merasakan napas yang kuat, menyapu dari dirinya sendiri. Dengan jiwa Tan Yun yang sebanding dengan tingkat ketiga dari alam roh, dia dapat secara akurat menilai bahwa ada orang kuat di alam pertama dari alam roh yang menggunakan indera spiritualnya untuk memantau setiap gerakan semua orang di jalanan dari seluruh kota kekaisaran. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, besok akan menjadi hari ketika putri tertua dan Ru Yanchen menikah. Meskipun Tuan Suci Nangong tidak berpikir bahwa seseorang berlari liar di kota kekaisaran, untuk mencegah keadaan darurat, dia telah mengirim orang yang kuat untuk menggunakan kesadaran jiwanya menyelimuti kota kekaisaran, untuk berjaga-jaga. Tan Yun berjalan diam-diam, dan ketika dia merasakan kesadaran spiritualnya menyapu dirinya, dia melakukan langkah ilahi Hongmeng dan melakukan perjalanan melalui udara rendah dengan kecepatan tinggi. Setiap kali tubuhnya berkedip, dia melintasi kehampaan 6.500 mil. Kecepatannya sangat cepat sehingga aliran orang yang tak ada habisnya di jalan-jalan kota kekaisaran tidak dapat diperhatikan. Setengah jam kemudian, di gerbang kekaisaran istana, Tan Yun keluar dari udara tipis, melemparkan mata surgawi Hongmeng untuk memindai ratusan penjaga yang menjaga gerbang istana, dan tiba-tiba, para penjaga tercengang, dan suara Tan Yun terdengar di benak mereka, "Ekspresi telah kembali normal, di hatimu, aku adalah guru suci alis emas, dan aku adalah tamu terhormat yang diundang oleh guru suci Nangong," ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun merasa bahwa indera spiritual yang sebelumnya menguncinya, dan jelas bahwa pihak lain sedang memeriksanya. Tan Yun tidak menunjukkan ekspresi apapun, seolah dia tidak menyadarinya. "Oh, ternyata Tuan Jin Mei Sheng, Anda di sini, silakan masuk," ucap dari ratusan penjaga segera berkata dengan hormat. Ia, Tan Yun memandang seorang penjaga dengan cara kuno dan berkata, "Biarkan kamu menunjukkan jalan kepada orang tua ini," ucap dari Tan Yun. "Junior patuh,"
ucap dari penjaga itu. Setelah penjaga itu menjawab dengan hormat, Tan Yun dengan angkuh masuk ke istana. Setelah memasuki tembok istana, Tan Yun menemukan bahwa indera spiritual yang mengintipnya telah menghilang. Tan Yun tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa istana adalah kediaman guru suci Nangong dan keluarga kerajaan, kecuali dipaksa, tidak ada yang berani melepaskan indera spiritual mereka dan menyapu istana. Master indera spiritual barusan, karena dia tidak mengejarnya untuk memverifikasi identitasnya, dia jelas membiarkan para penjaga bekerja sama dan lulus ujian. Katakan padaku, di mana tempat tinggal putri tertua, ucap dari Tan Yun bersuara kepada penjaga. Penjaga itu dengan jujur bersuara, di istana Yukin, 400 mil ke timur, ucap dari penjaga itu. Segera, saat suara penjaga itu jatuh, Tan Yun menghilang dari udara tipis, dan muncul di luar aula Yukin pada saat berikutnya. Pada saat ini, dua penjaga di alam roh berdiri seperti tolok ukur di kedua sisi gerbang aula, dengan hanya sepasang mata menyihir yang terlihat, kemudian ekspresi mereka menjadi tumpul. Om, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, segera, permukaan seluruh aula Yukin kosong seperti riak air, tetapi penghalang kedap suara telah diatur. Tan Yun mendorong pintu dan masuk, dan begitu dia memasuki aula, dia mendengar tangisan yang familiar. Di kamar kerja di lantai 2, Nangong Yukin terbaring di tanah dengan rambut acak-acakan, menangis dan berkata, "Mengapa Tuhan begitu tidak adil padaku? Tan Yun, aku sangat merindukanmu. Tan Yun, aku sangat merindukanmu," ucap dari Nangong Yukin. Mencicit. Ketika Nangong Yukin mendengar pintu didorong terbuka, dia berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Apakah kamu terganggu? Saya berjanji untuk menikahi Ruyan Chen, apalagi yang kamu pikirkan," ucap dari Nangong Yukin. "Yukin, ini aku," ucap dari Tan Yun, suara yang menghantui terdengar di telinganya. Nangong Yukin perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun dengan lesu, matanya yang berlinang air mata dipenuhi dengan kegembiraan. "Meskipun aku tahu bahwa saya mengalami halusinasi, tetapi saya dapat melihat Anda dalam halusinasi saya, dan saya puas," ucap dari Nangong Yukin. Tan Yun menatap pipi Nangong Yukin yang berlinang air mata, masing-masing dengan cetakan telapak tangan. Hati Tan Yun sakit. Sosoknya melintas, dan dia muncul di samping Nangong Yukin, memeluknya erat-erat. "Maaf, aku terlambat dan membuatmu merasa bersalah. Ini bukan mimpi, dan juga bukan ilusi. Aku di sini," ucap dari Tan Yun sambil menangis. Mendengar ini, Nangong Yukin masih tidak berani percaya ini benar. Dia mengangkat tangan gioknya dengan gemetar, menggigit giginya di pergelangan tangan dengan keras, sampai dia menggigit berdarah dan merasakan sakit parah, dan dia percaya itu bukan ilusi. "Tan Yun," ucap dari Nangong Yukin memeluk Tan Yun dengan erat dan menangis. Dia tampaknya telah menemukan dukungannya sendiri dan menangis. Tangisan Nangong Yukin seperti anak panah yang tajam, yang terus mengaduk setelah menusuk hati Tan Yun. Tan Yun dengan lembut menepuk bahu harum Nangong Yukin, yang dengan keras mengangkat bahu karena menangis, dan berkata, "Yukin jangan menangis, aku akan membawamu pergi sekarang, dan kita tidak akan pernah terpisah lagi dalam kehidupan ini," ucap dari Tan Yun. "Tan Yun, aku tidak bisa pergi, kakekku, paman ketiga, dan paman keempat masih di tangan Our Lady of Nangong," ucap dari Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening. "Yukin, bukankah itu ibumu? Kenapa dia menangkap kakekmu?" ucap dari Tan Yun. Tidak, dia sama sekali bukan ibuku. Ibuku telah dibunuh oleh iblis ibu Nangong," ucap dari Nangong Yukin. Setelah itu, Nangong Yukin sedih dengan apa terjadi hari ini, dengan putus asa memberitahu Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun gemetar karena marah. "Si Wan Ruo, jalang sialan ini, dan Tuan Suci Nangong, binatang buas dengan wajah manusia dan hati binatang ini, semuanya pantas mati. Yukin, aku akan pergi menyelamatkan kakekmu dan dua paman sekarang,
dan kemudian setelah membantai si Wanruo, aku akan membawamu pergi lagi, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya sedikit menyipit, dan nadanya serius. Tidak, aku tidak bisa pergi begitu saja, Guru Suci Nangong memperlakukan Anda seperti ini dengan ibu mertua saya harus mendiskreditkan Guru Suci Nangong. Biarkan seluruh dinasti Suci Nangong menjadi bahan tertawaan seluruh benua hukuman surgawi. Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah wanitaku, dan betapa menyedihkannya dia berani memukulmu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, penguasa Nangong Sengchao seperti awan, jangan impulsif, selama kamu menyelamatkan kakek dan dua pamanku, bawa aku pergi. Adapun kebencian lainnya, ketika kekuatan kita kuat, tidak akan terlambat untuk membalas, ucap dari Nangong Yukin dengan cemas. Tan Yun memegang pipi Nangong Yukin dengan kedua tangan dan berkata, perawan Nangong memperlakukanmu seperti ini, tetapi ayahmu yang lebih rendah dari binatang itu menutup mata, aku tidak tahan dengan kebencian ini. Jangan khawatir, meskipun aku berada di tingkat ke-8 dari alam dewa, bahkan jika aku bertarung melawan kultivator di tingkat ke-3 dari alam roh, mungkin itu bukan lawanku. Selain itu, ada keratua untuk membantu saya, jangan khawatir jika Anda patuh, Anda memberitahu saya sekarang, berapa banyak penguasa alam roh yang dimiliki dinasti suci, ucap dari Tan Yun. Nangong Yukin mengangguk dan berkata dengan jujur, di antara tamu yang terhormat yang saya kenal adalah Ruyan Wuji, Master Sekte dari Sekte Abadi-Abadi, dia adalah alam pertama dari alam roh, dan ada 3 alam roh di Sekte Abadi-Abadi, dan 2 lainnya berada di alam roh tingkat kedua. Adapun leluhur besar Ruyan Wuji, Ruyan Gaoxian, dia sudah berada di alam roh tingkat ke-7. Dan ada ayah si Wanruo, si Potian, Patriark klan Batu, sudah berada di alam roh tingkat ke-6, dan ibunya dikatakan berada di alam roh tingkat ke-5. Ada juga 6 tetua klan Batu, 3 di antaranya berada di tingkat ke-3 dari alam roh, dan yang lainnya, 3 berada di tingkat pertama dari alam roh. Penatua tertinggi dari penegakan hukum Istana Jiwa Abadi adalah yang ketiga di alam roh. Terlepas dari orang-orang ini, Tuan Suci Nangong berada di tingkat kedua dari alam roh, serta Marsekal Besar Dongping dan Marsekal Besar Nanding, Marsekal Besar Shizhen berada di tingkat ketiga dari alam roh, dan Marsekal Agung Ekspedisi Utara yang paling kuat berada di tingkat keempat alam roh. Selain itu, saya tidak tahu apakah ada pria kuat lainnya di dinasti Suci Nangong, ucap dari Nangong Yukin. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.